Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikum siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para jamaah salat subuh yang beberapa banyak dari saudara-saudara kita yang belum diberikan izin Allah untuk berkomunikasi dengannya di waktu yang istimewa ini, yaitu subuh. Sebagaimana fadilah-fadilah keutamaan salat subuh, salah satunya adalah orang yang mengerjakan salat subuh akan selalu dalam lindungan Allah, dalam peliharaan Allah. Rasulullah SAW bersabda di dalam riwayat Muslim, "Man shalla salat subhi fa huwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang salat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini sebagian dari kita juga ada yang menyambung aktivitasnya dengan tilawah Al-Qur'an dan menunggu sampai datangnya matahari terbit yang dinamakan syuruk, dan beraktivitas seperti biasa dalam keadaan berpuasa sampai datangnya waktu berbuka nanti. Semoga kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalani ibadah Ramadan yang di dalamnya dapat banyak kebaikan dan pahala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri tauladan kita, khususnya apa yang beliau lakukan di bulan Ramadan ini. Semoga puasa kita termasuk puasa yang sesuai dengan ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, umat Islam itu adalah umat yang paling istimewa. Salah satu keistimewaan ini adalah dengan syariat-syariat yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad, bukan untuk memberatkan, bahkan lebih ringan dari syariat-syariat yang sudah diturunkan kepada umat Nabi terdahulu. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf Allah berfirman, "Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzina yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wa tabi'un nur alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun." Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi, yaitu tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di tangan mereka. Ia menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu. Nah, para mufassir menafsirkan melepaskan belenggu-belenggu dalam ayat ini artinya adalah membebaskan beban atau tidak membebani umat Nabi Muhammad SAW dengan syariat di luar batas kemampuan mereka. Para jamaah sekalian, dahulu ada banyak syariat yang Allah tetapkan untuk umat sebelumnya yang sangat memberatkan. Salah satunya adalah syariat puasa. Di dalam Quran surah Al-Baqarah 183 terdapat dalam kalimat min qablikum atau sebelum kalian. Di sini para ahli tafsir banyak mengatakan bahwa makna min qablikum adalah ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Jadi puasa juga sudah ada di dalam tradisi agama-agama orang ahlul kitab. Para jamaah sekalian, pada ceramah singkat ini kami ingin memberikan sebuah gambaran dan
perbandingan tentang puasa yang ditetapkan kepada umat terdahulu atau sebelum Islam. Tentu saja sangat berbeda tata cara puasa yang kita lakukan, mempunyai rujukan baik itu waktu, teknis, aturan dan segala detail, yaitu apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Ada beberapa perbedaan yang kami baca di dalam beberapa referensi atau rujukan yang membahas perbandingan puasa antara umat Islam dan Ahlul Kitab. Yang pertama adalah puasa yang kita jalani ini lebih ringan. Perbedaan yang paling terasa antara puasa yang disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad sekarang dengan puasa yang disyariatkan kepada umat terdahulu adalah segi keringanannya. Di dalam rangkaian ayat tentang kewajiban puasa di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa Dia ingin menginginkan kemudahan bagi kita di dalam puasa ini. Jadi di dalam puasa kita ini juga Allah bukan untuk memberatkan. Di sana terdapat banyak keringanan-keringanan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian, wala yuridu bikumul usra. Di dalam sambungan ayat tersebut yaitu Al-Baqarah 185. Dan apabila dibandingkan dengan puasa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk Bunda Maryam atau ibunya Nabi Isa, di mana puasanya akan menjadi batal kalau berbicara. Puasa yang disyariatkan buat umat Nabi Muhammad SAW jauh lebih ringan karena berbicara itu tidak membatalkan puasa. Di dalam Quran surat Maryam tergambar bahwasanya Maryam itu berpuasa dengan menahan untuk tidak berbicara. Inni nadartu lirrahmani shawman wa lan ukallima al-yawma insiya. Yang artinya, aku bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan manusia manapun pada hari ini. Berbeda dengan kita. Kita berpuasa hanya sekedar menahan untuk tidak makan, untuk tidak minum dan tidak berhubungan antara suami istri. Akan tetapi di syariat agama terdahulu sebelum Islam itu yang namanya berbicara pun membatalkan puasa. Selain itu juga puasa yang disyariatkan buat kita ini dipenuhi dengan berbagai macam rukhsah atau keringanan-keringanan dari Allah. Misalnya orang yang sakit, musafir dan orang yang tidak mampu dibolehkan tidak puasa, walaupun nanti wajib mengganti baik dengan qada atau dengan membayar fidyah. Dan salah satu bentuk keringanan puasa buat umat Nabi Muhammad SAW adalah diharapkan puasa wisal. Puasa wisal itu puasa tanpa sahur dan tanpa berbuka, dilakukan setiap hari. Walaupun Nabi Muhammad SAW itu diperbolehkan oleh Allah, tetapi hal ini diharapkan untuk umatnya. Di dalam hadis yang berasal dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala nama Rasulullah SAW anil wisal. Rasulullah SAW melarang umatnya untuk berpuasa wisal. Qalu, dan para sahabat bertanya kepada Rasulullah, innaka tuwasil, apakah engkau berpuasa wisal juga Rasulullah? Rasulullah menjawab, inni lastu mithlukum, aku ini bukan seperti kalian. Inni ut'am wa usqa, sesungguhnya Allah memberikanku makan dan minum. Muttafaqun alaihi. Yang kedua, perbandingan antara puasa kita dengan puasa umat terdahulu, yaitu yang kita jalani sekarang ini lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah hari yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan buat umat lain. Puasa yang diwajibkan buat kita umat Nabi Muhammad ini hanya beberapa hari saja, yaitu 30 hari atau 1 bulan. Ayyaman ma'dudat dalam Al-Qur'an. Umat Rasulullah SAW hanya diwajibkan puasa bulan Ramadan saja. Sementara 11 bulan lainnya itu tidak wajib untuk kita berpuasa. Tentu cara seperti ini jauh lebih ringan dari puasa yang Allah wajibkan kepada umat Nabi Daud alaihissalam, kepada Nabi Daud dan umat Nabi Daud alaihissalam. Seperti yang kita ketahui bahwasanya yang namanya puasa Daud itu 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa dan 1 hari tidak. Dan itu seumur hidup.
Yang membedakan antara puasa kita dan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Ini hadis riwayat Muslim. Nah, dari hadis ini kita bisa jadi tahu, rupanya umat-umat lain itu meski diwajibkan berpuasa, tetapi mereka tidak disyariatkan untuk makan sahur. Dan pada kenyataannya hikmah dari makan sahur itu akhirnya akan dirasakan sendiri oleh kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, yaitu puasa kita menjadi lebih kuat. Sebagaimana sabda beliau, mintalah bantuan dengan menyantap makan sahur agar kuat puasa di siang hari, dan mintalah bantuan dengan tidur sejenak di siang agar kuat salat malam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Para jamaah sekalian, dari beberapa penjelasan tadi, inilah bukti bahwasannya umat Islam adalah khairul umat yang terbaik, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan sendiri kepada kita dibanding dengan umat-umat terdahulu, khususnya di dalam syariat puasa ini. Semoga apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini menambah wawasan kita tentang sejarah perbandingan antara puasa umat Islam dengan puasa yang dikerjakan oleh umat terdahulu. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.